Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Suryanti SPD, asal sekolah SMA Negeri 2 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 3. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia melalui Hubungan Internasional. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di pembelajaran PPKN pada hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, Ibu mau ngecek dulu kerapihan kalian. Coba Neng berdiri. Oke, siap. Coba berdiri. Oke, udah rapi. Ya, siap. Ilham, kamu rambutnya dirapihin. Iya, Bu. Ya, ini dasinya juga dirapihin. Ya. Oke. Oke, udah siap ya? Tidak ada sampah? Ya. Kita harus ingat ya, sebelum mulai pembelajaran memang kita harus memeriksa kebersihan dahulu ya. An-najafatu minal iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Oke. Setelah itu Ibu mau itu dulu ya, mengabsen ya. Bentar. Ade Cantika. Oke. Ahmad Faturrahman. Oke, siap. Andika, alhamdulillah hari ini hadir. Minggu kemarin kamu nggak hadir, kenapa? Sakit, benar sakit. Oke, kalau sakit nanti kamu konfirmasi ya, WA aku wali kelasnya, biar tidak dialpakan ya. Oke, lanjut. Aulia Fitri. Oke, siap. Cahaya. Dewi Mutiara. Ya. Diana. Oke. Fani. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Oke, ya sebelum kita memulai ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tahu dulu minggu lalu kita belajar apa? Materi sistem peradilan di Indonesia. Iya, materi sistem peradilan di Indonesia. Apa saja sih kemarin yang udah kita pelajari? Pengertian sistem peradilan, penggolongan hukum, Oke, hukum, iya. lembaga peradilan, dasar hukum peradilan, klasifikasi lembaga peradilan, tingkatan lembaga peradilan, peran lembaga peradilan, dan perilaku sesuai hukum peradilan di Indonesia. Oke, terima kasih Dewi. Oh, Dewi kemarin peringkat 1 ya? Oh, ya. Oke ya. Materi itu kita sudah selesai. Sekarang kita ke bab yang baru ya di pertemuan ini, yaitu kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional ya, di bidang hubungan internasional ya, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nih ya, tujuan pembelajaran kita. Pertama, meyakini peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya,
Tuh, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu membentuk sikap toleran dan cinta damai, ya. Sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ibu sebutkan dulu langkah-langkah pembelajaran kita. Kita pakai di pembelajaran kali ini kita pakai modelnya Project Based Learning ya, atau PJBL. Di mana langkah-langkahnya di sini satu, penentuan proyek. Nanti kita mau buat proyek ya. Proyek apa yang akan kita buat dalam pembelajaran kali ini. Ya, lalu yang kedua perencanaan penyelesaian proyek ya. Yang ketiga penyusun jadwal. Nanti kita nyusun jadwal. Ya, kita sepakati jadwalnya. Ya. Lalu yang keempat penyelesaian dengan fasilitas. Nanti ibu yang monitoring ya. Sedangkan yang kelima lanjut penyusunan laporan dan presentasi, dan yang keenam evaluasi proses dan hasil proyek. Ini langkah-langkah yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Oke, silakan ibu. Mau kamu coba ibu ya, semua yang amatin ya. Coba ibu mau Robi amati gambar yang ibu tunjukkan. Apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Mereka sedang mendiskusikan atau mengadakan konferensi tes. Iya, ini gambar tentang negara-negara yang ikut dalam KTT Nomblok ya, ini ya, untuk merencanakan perdamaian ya. Ini jelas kan gambarnya? Jelas. Iya, berkaitan nggak sih dengan materi kita? Berkaitan sekali ya. Oke. Kebangkitan ekonomi Tiongkok menjadi peluang terbuka bagi Indonesia untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Bahwa sejak kebangkitan Tiongkok itu satu negara yang membangun kerjasama, tidak ingin usaha dalam negeri setiap negara. Tiongkok mencoba untuk bekerjasama langsung mengenai hal-hal yang produktif, dan tidak ada sama sekali keinginan untuk melakukan kerjasama di bidang ideologis dan segala macam. Hal inilah yang perlu diketahui bersama, ya kan, kebangkitan Tiongkok harus dilihat dari sisi positif dan posisi peluang yang dapat dimanfaatkan. Oke, sudah diamati? Iya, ada yang mau ditanyakan? Setelah tadi sudah ibu berikan pembelajaran hari ini, terus kamu sudah mengamati video pembelajarannya, ada yang mau bertanya? Sama? Boleh ibu mau nanya? Oh, silakan. Kira-kira dalam hubungan internasional itu nantinya bakalan ada hambatan-hambatan nggak sih Bu, selain yang disebutkan dalam video itu? Mungkin ada beberapa tambahan dari ibu. Oke, boleh ya. Dalam kita melaksanakan, sebelum ibu menjawab, mungkin ada yang punya pendapat dulu. Gimana Nisa? Dalam melaksanakan hubungan internasional ada hambatan nggak sih? Pasti ada sih, nggak mungkin enggak. Iya. Hubungan internasional, hubungan antar negara dengan negara lain, bukan individu, bukan sendiri. Pasti ada konflik dari masing-masing negara. Konflik kayak gitu bisa jadi hambatan sendiri buat hubungan antar negara. Sudah berikan contoh membuat poster ya. Tapi kalian nanti jangan kayak gini. Ya, jangan jeplak. Oke ya. Sini tentang hubungan internasional di bidang ekonomi. Nih Ibu buat udah posternya. Ini manfaat hubungan internasional di bidang ekonomi. 1, perekonomian negara semakin meningkat ya. Jelas ya, kalau kita bicara hubungan ekonomi dengan negara lain ya, ingin meningkatkan suatu perekonomian negara. Yang kedua, memancing minat investor asing ya. Jadi investor itu untuk mau menanamkan investasi atau modalnya, sahamnya ke negara kita ya. Yang ketiga, peluang ekspor akan terbuka ya. Yang keempat, terbentuknya lapangan kerja. Yang kelima, kesempatan untuk mengisi devisa negara. Lalu yang keenam, tercukupinya kebutuhan dalam negeri. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan warga negara. Itu loh tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa atau suatu negara pada saat mereka ingin melaksanakan suatu kerjasama. Ini Ibu kasih contoh poster ya di bidang ekonomi ya. Nanti Ibu akan bagikan kalian di bidang-bidang
yang lain. Coba diamati posternya, sudah jelas atau belum? Atau masih bingung? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Ibu mau membagi kelompok dulu ya? Sebentar ya, Ibu lihat absen dulu. Kelompok 1 kayaknya di sini ya. Kelompok 1 Ibu minta coba Salma mana? Oh iya, ketuanya Salma, anggotanya Ibu yang pilih apa kalian yang pilih? Ibu yang pilih. Emang kenapa kalau milih sendiri? Oh, kalau milih sendiri kadang suka pada ini ya? Suka pada iri-irian ya? Ya udah, Ibu yang nentuin ya. Kelompok 1 Salma, tolong pindah ke sini ya yang namanya Ibu sebut ya. Terus Andika pindah ke sini ya, Andika. Neng berdiri dulu. Ian Parel. Ya. Nah, udah Ibu buatkan, yaitu lembar kerja peserta didik. Ya, Ibu bagi dulu ya, sebentar. Makasih, Bu. Iya. Tobi, kelompoknya Dewi. Ini KPD. Sama-sama. Dibuka ya KPD-nya. Ya. Dibaca dulu. Di situ udah Ibu tuliskan tujuan pembelajaran kita ya, materinya sama petunjuk untuk mengerjakan ya. Ini kelompok Salma kelompok berapa? 1 ya? Kelompok 1 Salma, tentuin dulu dari pilihan ini Salma mau pilih yang mana? Kelompoknya? Kayaknya lebih gampang ideologi deh. Oh, kamu mau ideologi. Berarti kelompok yang lain jangan ambil yang ideologi ya. Ya udah ada di kelompok Salma. Ya. Silakan untuk referensinya boleh kamu lihat internetnya dulu. Siap. Ya, coba cari contoh-contoh dulu ya. Tapi udah ditentukan belum? Nanti siapa yang presentasi siapa? Sudah, Bu. Siapa? Coba. Ada Cantika. Cantika yang presentasi. Terus Nanti yang bagian ngejawabnya paling rekan-rekan. rekan teman. Oh. Terus untuk sekarang kamu coba langkah-langkah buat pertanyaan-pertanyaannya atau apa yang akan kamu tempel atau kamu simpan di poster tadi. Siap, Bu. Ya, silakan. Kelompoknya Ilham kelompok 3 ya? Kelompok 3 udah nentuin? Udah, Bu. Apa? Oh, ekonomi aja sih, Bu. Ekonomi aja. Hubungan internasional dalam bidang ekonomi. Di bidang ekonomi. Boleh udah ditentuin apa? Udah. Tugasnya masing-masing? Udah. Apa Bu. sih? Kayak Repel nyari materi. Heeh. Dia bikin poster. Heeh. Yang lain kayak yang bantu nyari Menjawab. materi juga, sama menjawab. Begitu. Oke. Saya yang presentasi. Kamu yang presentasiin? Oke. Udah disiapkan ya? Udah. Iya. Berarti sekarang kamu cari dulu ya bayangannya mau bikinnya seperti apa. Boleh cari referensinya dari Google kamu. Iya. Internetnya ada nggak? Ada. Oh ya udah. Aman, Siap. Bu. Aman. Oke, siap. Oke, di sini kita tadi belum menyepakati ya, menyepakati jadwal pembuatannya ya. Nih pembuatannya, kalau Ibu kasih waktu di pertemuan yang akan datang harus sudah beres, bisa kan? Iya. Iya, nanti makanya sekarang kamu tentukan dulu apa tadi materi-materi yang akan kamu buat di Canva-nya ya. Nanti di pertemuan yang akan datang kayaknya kita masih melanjutkan ini ya. Tapi sekarang makanya kamu cari dulu, kamu pahami. Kalau ada kesulitan mumpung masih di pembelajaran, silakan boleh ditanyakan ya.
Oke, Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Wiwi yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan presentasi ini bersama rekan-rekan saya. Jadi hari ini kami ingin membahas mengenai hubungan internasional di bidang ideologi. Oke, silakan. Ini ada beberapa pemaparan untuk dari definisi, macam-macamnya, dan contoh-contoh. Silakan. Ideologi, ilmu pengetahuan tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi pertama kali muncul pada Revolusi Prancis yang diperkenalkan oleh seorang filsuf de Tracy pada 18. Rekan-rekannya merancang sistem pendidikan nasional yang mereka yakini akan mengubah Prancis menjadi masyarakat yang rasional dan ilmiah. Ini ada macam-macam ideologi. Yang pertama sosialisme, yang kedua kapitalisme, yang ketiga liberalisme, yang keempat komunisme, dan yang kelima nasionalisme, keenam fasisme, dan yang terakhir yang ketujuh demokrasi. Fungsi ideologi ilmu pengetahuan tentang ide-ide, the science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dan di sini juga saya akan menyampaikan beberapa contoh ideologi dalam hubungan internasional. Contoh ideologi dalam hubungan internasional ialah dengan bagaimana negara bisa berkomunikasi serta berinteraksi dengan negara lainnya, yang dimana konsep tersebut merupakan contoh dari pengertian ideologi itu sendiri yang merupakan ide-ide atau pemahaman. Jadi kami kelompok 2 berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan poster yang sudah kami buat mengenai hubungan internasional di bidang politik. Perkenalkan, nama saya Nisa Hafifah. Perkenalkan, nama saya Timuliana. Perkenalkan, nama saya Novi. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahim. Saya Nazilan.
pertama, di sini ada pengertian politik internasional, yaitu hubungan-hubungan, aksi-reaksi, tindakan respon dalam bidang politik yang dilakukan oleh dua atau lebih dari negara-negara. Manfaatnya untuk mencegah konflik bersenjata, meningkatkan stabilitas global, membangun kerjasama untuk mengatasi masalah bersama seperti terorisme dan penyebaran senjata nuklir. Pertukaran informasi keamanan, juga diplomasi untuk memperkuat hubungan antar negara. Terus di sini hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi politik, ekonomi, sosial, dan budaya antara negara-negara atau aktor-aktor internasional lainnya di tingkat global. Dalam bidang politik, materi yang relevan meliputi pertama ada kedaulatan dan keamanan, memahami konsep kedaulatan negara serta upaya-upaya dalam menjaga keamanan internasional, termasuk diplomasi, negosiasi, perjanjian, perdamaian, dan intervensi militer. Yang kedua ada organisasi internasional, studi tentang peran organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB, Uni Eropa, NATO, dan organisasi regional lainnya dalam memfasilitasi kerjasama, perdamaian, dan penyelesaian konflik. Kok Robi, ada yang belum jelas dari posternya? Oke, apa? Apa sih yang dimaksud diplomasi publik dalam hubungan internasional? Diplomasi publik yaitu upaya negara-negara untuk mempengaruhi publik di negara lain memulai berbagi informasi, kerjasama, kebudayaan, dan hubungan antar pemuda guna membangun pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan luar negerinya. Gimana tadi jawabannya? Yang lain? Boleh bertanya? Mungkin saya bertanya untuk mewakili kelompok saya. Kira-kira peran PBB dalam hubungan internasional itu apa sih? Apakah yang benar-benar penting? Boleh dijelaskan? Oke, izin menjawabnya sama. Iya, silakan. PBB bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mempromosikan kerjasama di antara negara-negara, dan menyediakan platform untuk menyelesaikan konflik internasional. Berarti mereka penting banget ya? Penting banget. Ya, terima kasih ya. Puas. Sama. Yang lain ada yang bertanya? Oke. Kenapa hubungan internasional penting dalam politik global? Izin menjawab, hubungan internasional penting. Mereka memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam mengenai isu-isu global seperti perdamaian, lingkungan, perdagangan internasional, dan masalah kemanusiaan. Oke, gimana? Masih ada pertanyaan? Cukup? Oh ya, kalau cukup ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Tadi yang dikemukakan oleh kelompok 2 udah sangat lengkap sekali ya. Posternya juga oke, kreatif dan menarik. Kelompok 3 udah siap? Siap, Bu. Ya, silakan siapa? Ilham. Oke, sekarang kita lanjut ke poster. Siapkan HP-nya. Ya, sebentar. Kalian masuk ke Google Classroom. Buka ya. Sebentar Ibu share. Kamu masuk ke Google Classroom, lalu di situ ada poster. Kamu kerjakan. Ya, berdasarkan kemampuan kalian. Silakan dibuka. Sudah tesnya? Ada yang belum? Udah selesai. Oke ya. Sekarang kita menyimpulkan tentang pembelajaran kita di hari ini. Ya. Berarti pembelajaran kita di hari ini kita membicarakan tadi tentang
hubungan internasional ya. Dalam bidang apa tadi? Perdamaian Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, coba Ibu minta menyimpulkan kelompok 1. Kelompok 1. Oh iya, maaf lupa. Sama. Simpulkan. Kesimpulan yang bisa kita ambil Iya. dari hubungan internasional ini ialah bagaimana tentang kita sebagai bangsa Indonesia mengenai pentingnya hubungan internasional ini Iya. di seluruh negara. Jadi kita bisa tahu bahwa hubungan internasional itu sangat berpengaruh sekali terhadap instrumen ataupun stabilitas dalam suatu negara. Oke, kelompok yang lain? Najril, mau menyimpulkan. Oke, gimana pembelajaran kita hari ini? Ini dengan mengetahui manfaat dan tujuan hubungan internasional, kita sebagai generasi penerus akan makin gigih untuk memperluas hubungan internasional dengan negara-negara dan memperkuat dengan negara-negara lain agar mampu membangun Indonesia yang lebih baik dari segi atau bidang politik atau dari bidang lain. Oke, good. Ya, jadi kesimpulannya hubungan internasional itu penting bagi suatu negara. Oke, di sini Ibu minta kalian mengisi lembah survei ya, lembah survei. Ya, tolong diisikan. Minta dibantu, coba dibagikan. Kita akan membahas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Itu untuk materi kita di minggu yang akan datang. Oke, cukup ya pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Ya, disiapkan. Ibu minta tolong KM untuk menyiapkan. Kita berdoa dahulu. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan manfaat. Berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.